Duduknya Pak Yosep duduk di sini dan membeli sorabi 4, 10.000 pakai piring, menurut dia jam 6. Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Menyimak di berbagai kolom komentar, banyak sekali di sini pro dan kontra di masyarakat netizen. Ada yang percaya 100% keterangan Danu, ada juga yang belum, dan itu wajar sekali. Ada juga yang percaya adalah Pak Yosep pelakunya, ada juga yang belum. Itu wajar sekali. Karena kita semuanya menyimak dari tahun 2021. Baik, teman-teman, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Di sini masih membahas yaitu perkembangan jam demi jam, dan juga mungkin kita sudah melihat di dalam kasus Subang ini, jam demi jam pun hanya sebuah estimasi, perkiraan. Tidak ada saya melihat yang akurat. Oke, tanggal 17 Agustus 2021 lalu, atau di malam pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, Ibu Mimin mengaku ketiduran. Ibu Mimin mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Nah, sinetron Ikatan Cinta itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam menjelang Isya ya teman-teman. Sedangkan ketika kita melihat dalam sebuah prarekonstruksi pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, ada sebuah adegan, ini dari keterangan Ramdhanu atau Dano, Ibu Mimin itu datang sekitar jam 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Ini kan sudah tidak nyambung ya. Oke, dengan keterangan Danu dan juga Ibu Mimin. Ibu Mimin ada di rumah. Danu mengatakan di rekonstruksi jam 11 Ibu Mimin datang. Pada tanggal 17 Agustus 2021 itu, Ibu Mimin mengaku pergi berkumpul bersama teman-temannya di Wanayasa, Kabupaten Subang, mulai dari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Ibu Mimin pergi bersama suaminya, yaitu Pak Yosep Hidayah. Pukul 15 atau jam 3 sore, waktu Indonesia Barat, Ibu Mimin sampai di rumahnya Cijengkol, Serang Panjang, Kabupaten Subang. Jadi Ibu Mimin sampai di rumah itu jam 3 sore. Setelah itu, sesampainya di rumah, Ibu Mimin seperti biasa kegiatan ibu-ibu rumah tangga. Mimin ini mencari kucing selama 30 menit lamanya. Ini ya biasa ibu rumah tangga, nyapu-nyapu, cuci piring, cuci baju, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan itu. Setelah itu, Ibu Mimin kemudian mandi dan sholat asar. Nah, teman-teman bisa menyimak di YouTube-nya Heri Susanto. Saya pun sambil menyimak sebuah keterangan Ibu Mimin di YouTube-nya Kang Heri. Di sini waktu ada podcast-nya. Ada yang bilang saya nginap di rumah Ibu Tuti. Itu bohong. Semuanya sudah tertuang di BAP, menurut Ibu Mimin. Nah, selepas itu, Ibu Mimin mengaku menjalankan aktivitas di rumah. Ketika sedang menonton TV, yaitu menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, Ibu Mimin, yaitu istri muda dari Pak Yosep ini, mengaku ketiduran. Lalu kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9, Pak Yosep datang langsung memberi kode, memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta itu sudah mau dimulai. Akhirnya Pak Yosep menepuk-nepuk Ibu Mimin. Mah itu film Andin, itu kan Ikatan Cinta tersebut. Nah, lalu Ibu Mimin buka mata, bangun. Ya, seperti itu. Lalu menonton ya. Oke. Pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ibu Mimin atau jam 11, kemudian Ibu Mimin masuk ke kamar menyusul Pak Yosep yang sudah terlebih dahulu. Pada pukul 1 atau di tengah malam ya, menjelang subuh, tapi masih lama. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Ibu Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pagi jam 5 kesiangan, menurut Ibu Mimin biasanya ke masjid, sholat itu di musola, namun kesiangan jadi sholat di rumah. Sampai kemudian Pak Yosep pergi ke tukang sorabi.
Di sini saya tidak melihat keterangan Pak Yosep main ludo dulu. Jadi pagi kan kesiangan nih, tidur kesiangan sehingga biasanya sholat di musola, tapi sholat di rumah tidak ada keterangan main ludo dulu, lalu pergi ke tukang sorabi. Tapi entahlah, mungkin Pak Yosep lupa ya. Kita ambil positif semuanya, teman-teman. Karena di dalam kasus Subang ini kita menyimak belum ada benar-benar yang tersangka sesuai dengan ketok palu hakim. Ini masih proses persidangan. Kenapa kita membahas lagi ke belakang? Karena tidak ada yang aneh di persidangan pun sama seperti ini yang sudah kita ketahui di publik sebelum-sebelumnya ada persidangan. Seperti itu ya. Dan mungkin yang mengejutkan bagi saya sendiri hanya satu, yaitu keterangan Angger dan ibunya. Ternyata harddisk CCTV itu ditukar menurut keterangan mereka. Hanya satu yang aneh keterangan dalam kasus Subang ini, kalau menurut saya yang sudah mengikuti lama dari bulan September 2021, teman-teman, pertengahan ya. Nah, tidak ada yang aneh kalau menurut saya di persidangan. Hanya itu-itu saja keterangannya. Jadi, kita menganalisis kembali ke belakang cerita Ibu Mimin yang menurut Danu ada jam 11 malam ke TKP. Dan merekalah para pelaku ini, Pak Yosep, Mimin, Abi Arigi, menurut Danu. Dan dia sendiri pelaku seperti itu. Oke, teman-teman. Pada hari saat Ibu Mimin kesiangan itu, merupakan hari penemuan jasad Ibu Tuti. Dan juga Amalia oleh Pak Yosep Hidayah. Oke, saya melihat di dalam sebuah keterangan prarekonstruksi dan juga rekonstruksi. Teman-teman nanti bisa lihat kembali. Barangkali saya salah menyampaikan. Oke. Dalam prarekonstruksi, menurut keterangan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 atau jam 9 malam saat Yosep dan Danu datang. Nah, adegan Ibu Mimin datang diperagakan paling akhir oleh Ramdhanu ini. Oke, teman-teman. Menurut Kombes Pol Surawan, Danu tak mengetahui kapan Ibu Mimin datang ke rumah Ibu Tuti. Tidak mengetahui kedatangannya. Oke, lalu Danu mengaku hanya melihat Ibu Mimin sudah berada di TKP, sudah berada di rumah. Namun, dulu sempat juga Danu mengatakan di persidangan, waktu ditanya oleh Pak Roman Hidayat, pakai baju apa Ibu Mimin? Tapi Danu tidak tahu bajunya. Mungkin juga itu gelap ya. Menurut Danu kan gelap. Hanya ada sinar terang sedikit dari garasi mobil di luar masuk ke dalam. Namun ketika melihat mukanya, Danu itu kenal. Ini banyak keanehan juga. Kenapa tidak mengenal bajunya gitu? Apakah pakai gamis? Apakah pakai daster? Atau apa gitu kan? Pakai kerudung atau bagaimana? Ini tidak secara mendetail dijelaskan. Menurut Danu, jadi Ibu Mimin datang ketika Ibu Tuti Suhartini dan Amel sudah dieksekusi. Menurut Kombes Pol Surawan, Mimin datang ke lokasi pembunuhan ibu dan anak yaitu kisaran pukul 23 atau jam 11 malam. Sedangkan keterangan Ibu Mimin di rumah tidur sama Pak Yosep dan kesiangan paginya. Nah, keterangan dari Pak Yosep membeli sorabi, kita lihat keterangan Ibu Encar tukang sorabi yang sudah begitu menjelaskan, namun dia ini fokus untuk melihat ya lagi masak seperti itu. Tapi estimasi Ibu Encar yang saya dengar jam 6. Itu estimasi dia karena sangat tidak memperhatikan. Dan Pak Yosep benar, bahkan ditunjukkan tempat duduknya. Pak Yosep duduk di sini dan membeli sorabi 4, 10.000 pakai piring menurut dia jam 6. Nah, di jam 5.30, pergerakan Pak Yosep terlihat oleh Angger dan ibunya. Ini yang harus kita cari pembuktiannya, teman-teman. Bagaimana kesaksian Ibu Encar ini benar apa tidak? Pak Yosep itu ada di situ. Apakah mungkin Pak Yosep, kalau secara analisis ya, karena banyak analisis kasar juga yang saya simak di berbagai komentar di sini, ada juga yang mengatakan, palingan Pak Yosep pulang dulu ke Cijengkol buat bikin alibi, katanya seperti itu. Ini komentar teman-teman yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan kasus Subang ini. Karena jam 5.30, ini setengah 6. Setengah 6, Pak Yosep ada berdiri di gang sesudah turun dari parkiran.
Itu kan ada gang tuh di pinggir SMA itu teman-teman, pas depan TKP. Terlihat oleh CCTV. Nah, Ibu Incar ini jam berapa? Apakah jam 6? Apakah jam berapa Pak Yosep beli Sorabi ini? Benar apa tidak? Ini sangat rincu sekali. Danu mengatakan jam 11 Mimin ada di TKP. Ibu Mimin mengatakan lagi nonton sinetron dan tidur bersama Pak Yosep di rumah. Nah, ini teman-teman. Siapakah nanti saksi yang akan mematahkan lagi alibi-alibi mereka? Semoga ada. Karena kasus Subang ini harus terungkap, harus terkurai, harus ketemu benang merahnya ini bagaimana seperti itu. Karena kita sebagai warga masyarakat merasa bagaimana ya melihat kasus Subang ini teman-teman. Kalau tidak dibahas akan tenggelam, terlupakan. Karena ini sudah menjadi perhatian publik. Tapi kita lihat saja nanti di sidang lanjutan besok, bagaimana nanti penilaian hakim sesudah pendirian dari kesaksian ibunya Angger dan juga Angger, dan juga nanti semoga CCTV yang benar ditukar itu harddisknya tidak hilang, filenya, gambarnya, itu akan bisa mematahkan alibi Pak Yosep dan juga mungkin tukang Sorabi tersebut. Apakah benar bohong dan tidak? Apakah jujur atau tidak? Kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan kasus Subang ini. Dan dulu Pak Yosep sempat pernah ngobrol dengan saya dan rekamannya sudah ada di publik, di YouTube-nya Kang Heri, simak kembali. Ada saksi. Jadi ada saksi lagi, yaitu bukan Ibu Incar ada lagi. Nah teman-teman, jadi mungkin Pak Yosep punya saksi. Tapi nanti mungkin akan dihadirkan atau tidak, ini kita lihat nanti. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita simak terus kasus Subang, jangan patah semangat. Bye-bye.